Bab 2031. Tidak sengaja bertemu ayah mertua. Gu Yiran melihat sekeliling lagi. Sepertinya mungkin. Haruskah kita mencari mereka? Kedua bajingan itu. Lin Yi mengumpat. Kalau kita cari mereka, penyamaran kita juga bakal kebongkar. Ayo kita ke lantai 4 dan lupakan mereka. Kalau begitu, ayo kita bergegas sebelum terjadi hal buruk lainnya. Mereka berdua, bersikap sealami mungkin, menuju lift dan masuk. Seserius itukah? Apa kau harus memasang wajah tegas seperti itu? Tanya Gu Yiran. Ling Han detektif berpengalaman, dengan banyak kasus sukses yang telah ditanganinya. Dia seharusnya baik-baik saja. Jangan stres. Pengalaman memang berbeda-beda, begitu pula keahlian. Wanita itu mungkin jago menangkap penjahat, tapi dia tidak mengerti cara kerja di sini. Kalau mereka benar-benar pergi ke tangga, kemungkinan besar mereka akan tertangkap. Sudah kubilang, Ling Han detektif berpengalaman dan bisa beradaptasi dengan situasi. Sekalipun dia tidak terlalu mengenal tempat itu, seharusnya itu bukan masalah besar. Lagi pula, dia sudah mengamati lokasinya. Biar ku beritahu, pemandian Qianjiang tidak sehebat yang dibayangkan. Memang besar dan mewah, tapi pengalamannya sungguh tidak menyenangkan. Kau tahu kenapa selalu penuh sesak? Tanya Lin Yi sambil menatap Gu Yiran. Dia menggelengkan kepalanya, tidak menyadari rahasia tempat itu. Itu karena keselamatan. Lin Yi menjelaskan. Dibandingkan dengan pemandian umum lainnya, tempat ini tidak terlalu bersih. Transaksi mencurigakan sering terjadi di sini, jadi mereka sangat ketat mengawasi siapa saja yang datang dan pergi, terutama di lantai atas. Ada penjaga di setiap lantai. Dua orang yang mencoba menyelinap masuk pasti akan kesulitan. Gu Yiran terdiam. Dia tahu Lin Yi bukan tipe orang yang melebih-lebihkan. Jika dia mengatakan hal itu, pasti ada alasannya. Jika Ling Han dan Zhao Su tidak menindaklanjutinya, mereka mungkin benar-benar mengacaukan segalanya. Tak lama kemudian, lift mencapai lantai 4. Begitu pintu terbuka, mereka langsung disambut oleh dua petugas keamanan yang berdiri di dekatnya. Bos Lin. Salah satu penjaga melangkah maju, menyapa Lin Yi dengan anggukan hormat dan senyum hormat. Lin Yi mengangguk. Apakah kamar pribadinya sudah siap? Kami sudah menyiapkan semuanya, dan teknisi sudah siap. Baiklah, kamu bisa pergi sekarang. Lin Yi melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh dan berjalan cepat menuju kamar pribadi, diikuti Gu Yiran dari dekat. Tingkah laku mereka mencerminkan pasangan pada umumnya. Gu Yiran menghela napas lega. Manajemen di sini memang ketat. Mereka bahkan memiliki patroli keamanan. Kalau saja dia dan Lin Yi tidak mengenakan jubah mandi dan Lin Yi bukan pelanggan tetap, mereka pasti akan menimbulkan kecurigaan. Mereka sepertinya tidak ada di sini, bisik Gu Yiran. Mereka mungkin mendapat masalah. Kita harus bergerak cepat. Kalau staf di Qianjiang tahu, kita tidak akan bisa menjalankan sisa rencana. Lin Yi mempercepat langkahnya menuju kamar 409. Saat mereka berbelok di sudut, dia berbicara ke walkie-talkie-nya. Atas perintahnya, suara sirene polisi meraung-raung di luar. Kekacauan terjadi di lantai 4 pemandian. Pintu-pintu terbuka lebar, dan orang-orang berhamburan keluar karena panik. Kebanyakan dari mereka berpakaian serupa, tanpa baju, hanya mengenakan jubah mandi atau handuk di pinggang. Di belakang mereka ada wanita-wanita dalam berbagai kondisi telanjang, membuat jelas apa yang telah terjadi. Sialan, apa yang dilakukan polisi di sini? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kalau adikku tahu kita main-main di sini, tamatlah kita. Jangan khawatir, keamanan Qianjiang sangat ketat. Kita seharusnya baik-baik saja. Bunyi sirene yang meraung-raung itu bagaikan batu yang dilemparkan ke air, menimbulkan gelombang kepanikan. Orang-orang di lantai 4 semuanya panik, berusaha menghindari ketahuan. Ada yang bersama saudara iparnya, ada yang bersama istri saudara laki-lakinya, dan ada pula yang bersama teknisi, tidak ada satupun dari mereka bersama istri kandungnya. Namun, situasi kacau ini menjadi tempat perlindungan sempurna bagi Lin Yi dan Gu Yiran. Hal ini memungkinkan mereka untuk berbaur tanpa menimbulkan kecurigaan. Mereka tetap di sudut, mengabaikan keributan itu, mata mereka tertuju pada kamar 409. Namun, anehnya tidak ada pergerakan di dalam. Menurut informan, Bai Yongshu seharusnya berada di kamar 409. Dengan semua yang terjadi, seharusnya dia sudah bereaksi sekarang. Baik Lin Yi maupun Gu Yiran mulai merasa gelisah. Tampaknya ada sesuatu yang salah. Barangkali Bai Yongshu tidak ada di ruangan itu. Tak lama kemudian, pasukan elit dari kedua distrik menyerbu lantai 4, langsung menuju kamar 409. Mereka menendang pintu hingga terbuka, hanya untuk mendapati ruangan itu kosong. Li Xianghui dan yang lainnya berdiri di ambang pintu dalam diam. Mereka berjuang untuk menerima hasil ini. Setelah semua usaha yang dilakukan, tidak menemukan seorang pun di dalam merupakan pukulan berat. Pengalaman bertahun-tahun memberitahu mereka bahwa informasi intelijen informan mungkin telah dibocorkan.
Ayo kita keluar dari sini, bisik Lin Yi pada Guyiran. Dengan Li Xianghui dan timnya kini ada di sana, tak ada gunanya lagi mereka mempertahankan penyamaran mereka, jadi mereka diam-diam pergi bersama orang banyak. Ketika mereka kembali ke titik pertemuan, tampak jelas dari wajah Liu Guangxian dan yang lainnya bahwa mereka tahu apa yang terjadi di dalam. Apakah kamu melihat sesuatu yang mencurigakan saat berada di dalam? Tanya Liu Chunjiang. Tidak, tapi saya rasa ada dua kemungkinan penjelasan. Pertama, informasi informan itu buruk. Ia lalu menatap Han Zhongyu langsung. Kemungkinan lainnya adalah orang-orangmu memberitahu mereka, membuat mereka bersiap-siap sebelumnya. Kita perlu menganalisis kemungkinan yang mana. Apa maksudmu? Orang-orang kita mengacaukan operasi. Han Zhongyu marah. Operasi Ling Han sempurna. Kurasa kegagalan operasi itu lebih mungkin kesalahan timmu. Kenapa kamu begitu marah? Lin Yi tetap tenang. Kami semua menyalakan radio, jadi kau pasti tahu apa yang terjadi. Tak perlu berdebat denganku. Cari tahu saja apa yang salah. Lin Yi tidak repot-repot melanjutkan percakapan dengan Han Zhongyu. Ia minggir, menunggu yang lain selesai. Cukup. Kalian berdua. Wajah Liu Chunjiang gelap karena frustrasi. Menangkap Bai Yongshu merupakan operasi kunci dari kampanye penumpasan ini, dan kegagalan menangkapnya bukanlah hasil yang diinginkannya. Lin Yi menguap, tidak terlalu terganggu dengan situasi tersebut. Malam itu sungguh sia-sia, dan yang berhasil mereka tangkap hanyalah beberapa pelaku kejahatan ringan. Kalau saja dia tahu akan jadi seperti ini, dia pasti bertindak lebih cepat. Semua waktu dan usaha itu sia-sia belaka. Sementara itu, orang-orang dari pemandian dibawa keluar satu persatu. Di antara mereka ada Ling Han dan Zhao Su, keduanya tampak muram. Namun di tengah kerumunan orang yang ditahan, Lin Yi tiba-tiba melihat wajah yang dikenalnya, dan mulutnya berkedut. Bukankah itu calon ayah mertuaku? Bab 2032. Sekutu gratis. Saat melihat Jiantai, Lin Yi tidak bisa tetap tenang. Dia ada di sana untuk operasi penindakan, dan dia baru saja menangkap calon ayah mertuanya sendiri. Situasi macam apa ini? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, ternyata masuk akal juga. Calon ayah mertuanya punya kebiasaan mengirim hadiah ke streamer perempuan, jadi datang ke panti pijat bukan hal yang aneh. Sungguh malang nasibnya bahwa ia terjebak dalam operasi penindakan paling ketat dalam sejarah. Sisi baiknya adalah Zhang Hui, rekan setimnya, adalah orang yang menangkap Jiantai, yang berarti situasi ini dapat dengan mudah diatasi. Lin Yi dengan enggan bangkit dan berjalan mendekati Zhang Hui. Pada saat yang sama, Zhang Hui, bersama sekelompok sekitar 10 orang, muncul dari dalam. Aku tidak melakukan apa-apa. Kenapa kau menangkapku? Protes Jiantai, wajahnya penuh kesedihan. Meskipun sedikit panik, Jiantai berhasil tetap tenang, karena ia telah melihat banyak hal di masa mudanya. Bukan hakmu untuk mengatakan apa yang kau lakukan atau tidak lakukan. Kau harus ikut dengan kami untuk diinterogasi, jawab Zhang Hui. Bolehkah aku menelepon menantuku? Tanya Jiantai. Apa? Kau mencoba memanggil bala bantuan? Zhang Hui terkekeh. Begini, ini bulan penindakan Zonghai. Siapapun yang kau hubungi, itu tidak akan membantumu. Zhang Hui mengatakan ini lebih untuk kepentingan petugas kantor wilayah Songjiang. Ini memastikan bahwa mereka mematuhi aturan, bahkan di depan orang luar. Menantu saya cukup berpengaruh. Bisakah Anda memberi saya sedikit kelonggaran, pinta Jiantai? Aku tidak bisa memberi kelonggaran kepada siapapun. Jaga napasmu. Saudara Hui. Lin Yi melambaikan tangan dari kejauhan. Pada saat yang sama, Jiantai melihat Lin Yi dan, meskipun lega, merasa sedikit canggung. Melihat Lin Yi melambaikan tangan padanya, Zhang Hui berjalan ke arahnya. Ada apa? Tanya Zhang Hui. Lin Yi menunjuk Jiantai. Pria itu calon ayah mertuaku. Sudahlah, lupakan saja. Astaga, seru Zhang Hui. Dia cuma bilang mau telepon menantunya. Ternyata kamu yang telepon. Lin Yi mengangguk tak berdaya. Aku tidak menyangka akan mengalami situasi seperti ini. Maaf ya. Apa-apaan ini? Hahaha. Zhang Hui tak kuasa menahan tawa. Bung, kau di sini bertindak keras dan akhirnya malah menghajar ayah mertuamu sendiri. Aku sudah bertahun-tahun bekerja di sini, dan belum pernah melihat yang seperti ini. Tidak ada cara lain. Yah, karena ini masalah keluarga. Itu bukan masalah besar, kata Zhang Hui. Aku akan memasukkannya ke mobil, dan kamu bisa mengantarnya pulang. Apa yang terjadi selanjutnya terserah kamu. Terima kasih, Saudara Hui. Saya akan melanjutkannya. Baiklah, pergilah. Lin Yi masuk ke mobil polisi, dan tidak lama kemudian, Jiantai dibawa dan duduk di sebelahnya. Menantu, sumpah, aku kesini cuma mau mandi. Aku nggak salah apa-apa. Kamu percaya? Jiantai buru-buru menjelaskan sambil masuk ke mobil. Tentu saja, aku percaya padamu. Aku tahu kau orang seperti apa.
Kau hanya kurang beruntung karena terjebak dalam hal ini. Sikap Jiantai membuat Lin Yi merasa lebih baik. Fakta bahwa ia langsung memanggilnya menantu, berarti pasangan yang lebih tua itu tidak menyadari masalah-masalah yang dialaminya akhir-akhir ini. Artinya, konflik hanya terjadi antara dirinya dan Ji Qingyan, sehingga lebih mudah ditangani. Aku tahu kau akan mengerti aku, kata Jiantai lega. Kamu punya pengaruh di kantor polisi. Aku nggak perlu balik ke sana, kan? Tidak perlu. Aku akan mengantarmu pulang. Bagus, ayo pulang, kata Jiantai sambil bersandar di kursi, akhirnya merasa nyaman. Ngomong-ngomong, apa kesibukanmu akhir-akhir ini? Sudah lama kamu tidak datang untuk makan malam. Dan ada apa dengan berita bohong yang bilang kamu meninggal itu? Aku baru saja mau mengajukan gugatan terhadap para jurnalis itu. Aku baru saja dibanjiri pekerjaan akhir-akhir ini, jadi aku tidak punya waktu, Lin Yi tersenyum. Soal berita bohong, itu cuma salah kaprah. Saya sedang dinem untuk perjalanan bisnis, dan terjadi kerusuhan. Para reporter salah membaca berita, jadi ada sedikit kebingungan. Jadi begitulah yang terjadi, Jiantai mengangguk. Tapi bagaimana kabarmu dan putriku? Kapan kalian berdua menikah? Ibu mertuamu dan aku sangat ingin punya cucu. Itu bukan urusanku. Kamu harus bicara dengan putrimu tentang itu, kata Lin Yi. Jika saya yang memutuskan, anak itu pasti sudah masuk taman kanak-kanak sekarang. Kalau begitu, ini salahnya. Jangan khawatir, aku yang urus. Kalian berdua sudah bersama selama bertahun-tahun. Tidak ada alasan untuk menunda pernikahan lebih lama lagi. Terima kasih. Lin Yi setuju sambil tersenyum. Meskipun menangkap ayah mertuanya selama operasi penindakan itu memalukan, tindakan itu memberinya sekutu. Secara keseluruhan, itu bukan pilihan yang buruk. Segera, Lin Yi mengantar Jiantai pulang. Baiklah, kami pulang, kata Lin Yi. Menantu, kamu ingat apa yang kita bicarakan, kan? Tanya Jiantai. Aku ingat. Kita bilang saja kamu datang untuk makan malam denganku. Jiantai mengangguk setuju. Masuklah sebentar. Sudah agak malam. Kurasa aku pulang saja. Lin Yi merasa ini bukan saat yang tepat untuk bertemu Ji Qingyan dan ingin pergi. Masuklah sebentar saja. Setelah keluar dari mobil, Jiantai tidak memberi Lin Yi kesempatan untuk menolak dan membawanya masuk. Pada saat yang sama, Song Minghui muncul dari rumah, mengenakan gaun tidurnya. Oh, Yi kecil ada di sini. Masuk, masuk. Meskipun dia tidak menyebut Lin Yi sebagai menantu, seperti yang dilakukan Jiantai, Song Minghui sama antusiasnya. Dia jelas berharap keduanya akan segera berbaikan. Tanpa pilihan lain, Lin Yi diseret masuk. Song Minghui memanggil ke lantai 2. Putriku, lihat siapa yang datang. Siapa itu? Suara Ji Qingyan datang dari atas, membuat jantung Lin Yi berdebar kencang. Di lantai 2, Ji Qingyan, mengenakan gaun tidur biru, membeku saat melihat Lin Yi. Dia tidak menyangka dia akan muncul di rumahnya malam-malam begini. Kenapa kau berdiri di sana? Turun, teriak Song Minghui, lalu pergi ke dapur untuk mengambil buah segar dari kulkas. Setelah ragu-ragu sejenak, Ji Qingyan perlahan berjalan turun dan duduk di sisi lain sofa. Detail kecil ini tidak luput dari perhatian Lin Yi, meskipun Jiantai dan Song Minghui tampaknya tidak menyadarinya. Ayo, Yi kecil, makanlah buah. Buahnya segar hari ini, kata Song Minghui sambil menawarkan buah itu. Terima kasih, Bibi. Tidak perlu bersikap sopan, kita semua adalah keluarga, kata Song Minghui sambil tersenyum lebar. Tapi aku penasaran, bagaimana kalian berdua bisa bertemu? Lin Yi hendak berbicara, tetapi Jiantai memotongnya. Saya sedang keluar untuk bertemu seorang teman sore ini, dan karena saya dekat dengan kantornya, saya mampir untuk makan malam bersamanya, kata Jiantai dengan tenang. Dia hampir berusia 30 tahun, dan dia masih belum terburu-buru untuk menikah. Tepat sekali. Kami keluarga gadis itu, jadi kami tidak seharusnya terlalu memaksa, kata Song Minghui. Tapi karena orang tuamu sudah tidak di Zonghai dan urusan kalian berdua sudah beres, aku tidak akan menahan diri lagi. Berhentilah terlalu fokus pada kariermu dan mulailah berpikir untuk menikah. Bab 2033. Romantisme tengah malam. Bu, apa yang sedang ibu bicarakan? Ji Qingyan berkata, sekarang bukan waktunya untuk ini. Kenapa tidak? Jawab Song Minghui. Kamu tidak akan bertambah muda. Beberapa tahun lagi, kamu akan berusia 30. Jika kamu terus menunda, punya anak mungkin akan jadi masalah. Ji Qingyan berdiri di tengah lautan bunga, kelopaknya berputar di udara, dia menundukkan pandangannya, anggun dan tak tertandingi. Petik 1. Bagaimanapun Anda melihatnya, menikah terlambat tidak selalu berarti Anda tidak dapat memiliki anak. Setelah memarahi Ji Qingyan, Song Minghui mengalihkan perhatiannya ke Lin Yi. Yi kecil, aku punya detail kontak WeChat ibumu. Kita sering ngobrol kalau senggang,
dan kita semua sepakat kalau kalian berdua tidak ada masalah lain, saatnya mulai merencanakan. Tidak ada alasan untuk terus-terusan berlarut-larut. Bibi, aku juga sudah memikirkan hal yang sama sejak lama, tapi putrimu tidak setuju, ini bukan salahku. Ji Qingyan menatap tajam Lin Yi namun tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia memilih untuk melawan tekanan Song Minghui secara diam-diam. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Ji Antai menegur. Dulu kamu selalu menempel pada Lin Yi seperti lem. Sekarang saatnya untuk sesuatu yang serius, kamu tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kamu tidak boleh ikut campur dalam urusanku. Aku punya pikiranku sendiri. Pikiran? Pikiran apa? Tanya Song Minghui. Setiap kali aku bertanya, kamu bilang kamu punya pikiran sendiri. Kamu sudah berpikir begitu lama, dan masih belum ada hasilnya. Ji Qingyan duduk di sofa, memegang erat ujung gaun tidurnya, terdiam cukup lama. Lin Yi mendesah pelan, lalu berdiri. Paman, Bibi, aku ada urusan lain, hari sudah mulai malam, kalian harus istirahat lebih awal. Sudah lewat tengah malam. Mengemudi di jam segini tidak aman. Song Minghui bersikeras, memegangi Lin Yi, jelas tidak bermaksud membiarkannya pergi. Menginap saja di sini. Menginap. Itu tidak pantas, kan? Apa yang tidak pantas tentang hal itu, kata Song Minghui. Meskipun kalian berdua belum menikah, pamanmu dan aku sudah menganggapmu menantu kami, jadi kami tidak akan repot-repot dengan formalitas. Kami punya perlengkapan mandi tambahan. Pergilah menyegarkan diri dan tidurlah, agar kamu tidak terlambat bekerja besok. Bu, apa yang ibu katakan? Ji Qingyan menghentakkan kakinya karena frustrasi. Berhentilah berpura-pura tidak menginginkan ini. Ayahmu mungkin tidak menyadarinya, tapi aku tahu kalian berdua akhir-akhir ini sering berselisih, kata Song Minghui. Saya tidak ikut campur urusan anak muda, tapi wajar kalau pasangan mengalami pasang surut. Kalian perlu saling memberi kesempatan untuk mundur. Menyimpan dendam itu tidak baik untuk siapapun. Jangan terlalu keras kepala. Baik Lin Yi maupun Ji Qingyan terkejut dengan betapa jelinya Song Minghui. Dia telah memperhatikan ketegangan di antara mereka selama beberapa waktu. Baiklah, naik ke atas. Song Minghui mendesak, menuntun mereka ke lantai 2 dan masuk ke kamar Ji Qingyan. Bang! Setelah menyelesaikan misinya, Song Minghui segera keluar dari ruangan dan menutup pintu di belakangnya. Suasana ruangan menjadi hening dan agak canggung. Jika mereka tidak mengalami kejadian penculikan itu, berbagi kamar sekarang mungkin akan sangat tidak nyaman. Namun kini, ada perasaan halus dan tak terlukiskan yang menyelimuti mereka. Sulit untuk dijelaskan. Mungkin benar bahwa orang yang telah menghadapi hidup dan mati bersama tidak dapat dengan mudah dipisahkan. Anda dapat memilih di mana Anda ingin tidur. Ji Qingyan berkata sambil berdiri di dekat jendela, menjaga jarak tertentu dari Lin Yi. Dia tampak menghindari tatapannya. Sejujurnya, aku sudah sering ke rumahmu, tapi belum pernah tidur di tempat tidurmu. Aku akan tidur di sini malam ini, kata Lin Yi sambil menyeringai. Ji Qingyan mengangguk. Aku akan tidur di lantai. Lin Yi terkekeh. Baiklah, tidurlah dimanapun kau mau. Aku yang pakai kasur. Ji Qingyan memelototi Lin Yi, tetapi tidak berkata apa-apa. Ia mengambil selimut, meletakkannya di lantai, dan bersiap untuk tidur. Lin Yi pun tidak membuang waktu, langsung berbaring di tempat tidur tanpa basa-basi lagi. Mengingat kepribadian Ji Qingyan, tidak mungkin dia akan berbagi ranjang dengannya sampai masalah mereka terselesaikan. Tidak ada gunanya berdebat di mana harus tidur. Bagi Lin Yi, berada di sini dan memiliki kesempatan untuk berbagi kamar saja sudah merupakan keuntungan yang tak terduga. Ia tak bisa meminta lebih. Sebelum tertidur, Lin Yi mematikan lampu. Cahaya bulan pucat menerobos tirai tipis, memancarkan sinar redup ke seluruh ruangan. Tak seorang pun dari mereka merasa mengantuk, keduanya asyik dengan pikiran masing-masing. Apakah kamu masih kesal dengan masalah itu? Lin Yi bertanya dengan lembut. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Jika kamu tidak ingin berbicara denganku, mengapa kamu menanggapi? Aku tidak mau berurusan denganmu. Jangan ganggu tidurku. Aku ada kerjaan besok. Aku bisa membeli grup Chaoyang besok, jadi kamu tidak perlu bekerja lagi. Coba saja. Tidak ada hal di dunia ini yang tidak berani kulakukan, kata Lin Yi. Dan menghindari ini tidak akan membantu. Kau milikku, sekarang dan selamanya. Aku tidak akan pernah menyerah padamu. Ji Qingyan tidak langsung menjawab. Setelah terdiam cukup lama, akhirnya ia berbicara. Aku tidak peduli dengan apapun yang pernah kau lakukan di masa lalu. Janji saja kau akan memutuskan hubungan dengannya, dan aku akan memaafkanmu. Tidak masalah. Lin Yi menjawab tanpa ragu. Meskipun dia tidak berniat menyerah pada Liang Ruoxu, tidak ada alasan untuk ragu saat ini. Jangan berbohong padaku, kata Ji Qingyan. Aku tahu siapa dirimu, dan aku tahu kau tidak akan menyerahkannya.
Apakah itu sebabnya kamu merasa begitu bimbang? Mengapa aku tidak bisa? Suara Ji Qingyan tiba-tiba melembut, bahkan tercekat karena emosi. Aku hanya perempuan biasa. Aku ingin seseorang yang mencintaiku sepenuhnya, seseorang untuk dinikahi dan membangun keluarga. Tapi kau tak bisa memberiku apa yang kuinginkan. Kenapa aku tidak bisa? Jangan terlalu absolut. Bisakah cintamu dibagi rata antara dua orang? Aku bisa memberimu apapun yang kau inginkan. Aku tidak menginginkan apapun kecuali kamu hanya milikku. Aku hanya milikmu. Tapi bukan hanya aku, kan, kata Ji Qingyan. Saat kau bersamaku, kau milikku. Saat kau bersamanya, kau miliknya. Aku tak suka bermain kata-kata. Apakah kamu akan menyerah? Aku tak punya pilihan. Kau telah mendorongku ke jalan buntu, memaksaku menghadapi ini. Kalau begitu, sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Kita sudah saling kenal paling lama. Apa kau benar-benar akan menyerahkanku pada orang lain? Apa dia masih Ji Qingyan yang selalu berusaha menjadi yang terbaik? Bab 2034. Kau sempurnakan hidupku. Tubuh Ji Qingyan gemetar, seolah ada sesuatu yang tersangkut di tenggorokannya. Kata-kata yang ingin diucapkannya tertelan kembali, membuatnya tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Termasuk waktu yang mereka habiskan bersama di perusahaan, sudah hampir 3 tahun sejak mereka pertama kali bertemu. Melalui semua suka dan duka, mereka telah mengalami begitu banyak hal bersama. Dia mengakui pada dirinya sendiri bahwa bahkan setelah apa yang terjadi, dia tidak bisa melupakannya. Dan dia tidak rela menyerahkan Lin Yi begitu saja kepada orang lain, karena Lin Yi adalah kekasihnya. Kenapa kamu tidak mengatakan apapun? Lin Yi, dasar bajingan. Tiba-tiba, Ji Qingyan melompat dari lantai, meraih bantal, dan mulai memukul Lin Yi dengan marah. Lalu, bagaikan seekor singa betina yang marah, dia memanjat ke atasnya dan memukulinya berulang-ulang. Brengsek, teganya kau lakukan ini padaku. Aku akan menghajarmu sampai mati, lalu semuanya akan berakhir. Dengan setiap serangan, Ji Qingyan melampiaskan rasa frustrasi dan amarah yang menumpuk dalam dirinya. Setelah sekitar 10 menit, rambutnya acak-acakan, dan pakaiannya berantakan, membuatnya tampak seperti orang gila. Kenapa kamu diam saja? Bukankah kamu tadi begitu percaya diri? Bicaralah, beri aku penjelasan. Santai saja, itu sebenarnya menyakitkan. Kamu masih bermain. Kemarahan Ji Qingyan kembali berkobar. Ia memukulnya dengan bantal. Bagaimana mungkin sakit? Baiklah, lanjutkan saja dan curhatlah lebih lama. Kalau itu bisa membuatmu merasa lebih baik, ya sudahlah. Dasar brengsek, bajingan, brengsek. Sampai di sini, apa kau masih belum mau memberiku penjelasan? Penjelasanku adalah aku tidak akan pernah menyerah padamu, kata Lin Yi tegas. Kamu mungkin takkan pernah menikah denganku, tapi kukatakan sekarang, kamu takkan pernah bersama siapapun seumur hidup ini. Kalau kamu coba, aku akan menghajar siapapun yang mencoba mengganggu kita. Kalau kamu tak takut jadi janda, silakan saja. Apa hakmu untuk menentukan seluruh hidupku? Aku tidak akan pernah menikah denganmu, bahkan jika itu akan membunuhku. Aku akan bersama orang lain. Itu pilihanmu. Menikahlah dengan siapapun yang kau mau, urusanku dengan mereka adalah pilihanku. Kita tidak saling mengganggu. Bajingan. Aku akan membunuhmu. Semakin banyak Ji Qingyan berbicara, semakin marah ia. Ia duduk di pangkuan Lin Yi, melampiaskan semua rasa frustrasinya yang terpendam. Tapi kemudian, tiba-tiba, Lin Yi mengulurkan tangan dan menarik Ji Qingyan ke dalam pelukannya, berbisik lembut di telinganya. Kamu boleh berbuat apa saja, tapi ingat ini, kamu milikku di kehidupan ini. Sekalipun kamu tak pernah memaafkanku, aku bisa menerimanya, tapi aku tetap tak akan menyerah padamu. Tidak masalah jika kau tidak menyerah, aku tidak akan membiarkanmu memilikiku. Ji Qingyan meronta. Jika aku tak bisa memilikimu, maka tak ada orang lain yang bisa. Kalau begitu aku, Ji Qingyan, akan mati tua dan sendirian daripada bersamamu. Dengan mengerahkan seluruh tenaganya, Ji Qingyan melepaskan diri dari pelukan Lin Yi dan kembali ke lantai. Ruangan itu kembali hening. Lin Yi tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia bisa mendengar napas berat Ji Qingyan. Dia butuh waktu untuk menenangkan diri. Namun setelah sekitar setengah menit, Ji Qingyan tiba-tiba duduk, matanya dipenuhi ketakutan. Lin Yi menoleh, ada apa? Darah, kata Ji Qingyan, suaranya bergetar. Seharusnya tidak hari ini. Panik, Ji Qingyan segera menyalakan lampu kamar tidur. Dia melihat pahanya dan baju tidurnya berlumuran darah. Dia terdiam sesaat, malu tak terlukiskan kata-kata. Menurut perhitungannya, menstruasinya seharusnya tidak dimulai hari ini. Seharusnya ini tidak terjadi. Bagian terburuknya adalah Lin Yi ada di sana untuk menyaksikan semuanya. Namun detik berikutnya, wajah Ji Qingyan memucat, seakan-akan dia telah melihat sesuatu yang mengerikan. Dia melihat tubuh Lin Yi berlumuran darah, bahkan ada yang membasahi spray.
Pada saat ini, dia tiba-tiba menyadari. Darah yang ada di sana bukan berasal darinya, melainkan dari Lin Yi. Ji Qingyan tertegun, seakan-akan dia berubah menjadi batu. Apa yang terjadi? Kenapa ada begitu banyak darah di tubuhmu? Lin Yi menarik napas dalam-dalam, berusaha duduk dan bersandar di kepala tempat tidur. Aku terluka sebelumnya. Lukanya mungkin akan terbuka lagi. Dengan itu, Lin Yi membuka kancing kemejanya. Ji Qingyan melihat perutnya dibalut perban, yang berlumuran darah. Saat Lin Yi melepaskan perbannya, dia melihat bekas luka sepanjang sedikitnya 20 cm. Ada bekas jahitan di sana, dan darah segar merembes keluar. Apakah aku melakukan ini? Baru pada saat itulah Ji Qingyan mengerti. Peristiwa itu pasti baru saja terjadi ketika dia sedang menungganginya. Pantas saja waktu itu dia bilang sakit, ternyata lukanya sudah pecah. Bukan apa-apa. Aku akan membereskannya saja. Lin Yi mengambil tisu dan menyeka darah dari lukanya dengan lembut, bersiap untuk mengobatinya. Kamu, tunggu sebentar, aku akan menelepon 120 sekarang. Saya seorang dokter. Menelepon mereka tidak akan membantu. Lin Yi menundukkan kepalanya sambil mengobati lukanya, ekspresinya tidak berubah. Kurasa kamu punya kotak P3K di rumah. Bisakah kamu membawanya? Oke, tunggu di sini. Aku akan mengambilnya. Ji Qingyan bergegas keluar ruangan dan segera kembali sambil membawa perlengkapan itu. Lin Yi mengambil sedikit yodium dan kain kasa lalu mulai mendisinfeksi dan membalut lukanya. Saat dia melihat Lin Yi diam-diam mengobati lukanya, air mata mengalir di wajah Ji Qingyan. Dia patah hati melihat suaminya penuh luka. Dia marah pada dirinya sendiri karena tidak berguna dalam situasi ini. Dia merasa takut meskipun dia melihatnya. Maafkan aku. Aku sungguh beban. Aku sama sekali tidak bisa membantumu, dan sekarang aku telah membuatmu begitu menderita. Kalau dipikir-pikir, ya, kamu memang belum banyak membantuku. Tapi intinya, kamu sangat berarti bagiku. Signifikansi yang luar biasa. Seperti halnya manusia tidak bisa hidup tanpa udara, pohon tidak bisa hidup tanpa tanah, dan aku tidak bisa hidup tanpamu. Lin Yi menundukkan kepalanya, merawat lukanya dengan tenang. Dulu aku orang yang ekstrim. Aku ingin banyak uang. Aku ingin menginjak-injak semua orang yang memandang rendahku. Aku bahkan berpikir ketika akhirnya bertemu orang tua kandungku, aku akan mengutuk mereka dan memutuskan semua hubungan. Tapi ketika kau datang ke dalam hidupku, rasanya seperti matahari yang bersinar, mengisi kekosongan gelap di hatiku, membuat hidupku cerah dan luas. Huff. Lin Yi menarik napas dalam-dalam, mengungkapkan emosi terlembut di hatinya. Kau menyempurnakan hidupku. Tanpamu, bahkan jika aku berada di puncak, apa artinya? Bab 2035. Kamu harus membersihkan kamarmu. Jantung Ji Qingyan berdebar kencang saat dia merasakan luapan emosi. Pada saat inilah dia menyadari sesuatu yang mendalam. Tidak ada luka yang tidak dapat disembuhkan, tidak ada kejatuhan yang tidak dapat diakhiri. Segala sesuatu yang hilang akan kembali dalam bentuk lain. Sama seperti perasaannya sekarang. Merobek. Lin Yi melepas sepotong kain kasa dan dengan hati-hati membalut lukanya. Ia kemudian membalutkan perban berlumuran darah itu ke perutnya, berniat menggantinya dengan yang baru keesokan harinya. Apakah masih sakit? Suara Ji Qingyan bergetar saat dia bertanya di bawah sinar bulan. Aku berhasil melewati hari-hari tanpamu. Rasa sakit kecil ini tak ada apa-apanya. Hentikan omong kosongmu itu. Kau pantas merasakan sakitnya. Suasana hati seorang wanita bisa berubah seperti cuaca di bulan April, tiba-tiba dan tanpa peringatan. Ji Qingyan tidak menanggapi Lin Yi. Ia berbalik, berbaring di lantai, dan dengan marah memalingkan mukanya tanpa berniat berbalik. Cahaya bulan menyinari wajah Lin Yi, dan senyum tersungging di bibirnya, seolah cahaya itu menyinarinya dengan lembut. Keesokan paginya, saat Lin Yi terbangun, ia menyadari Ji Qingyan sudah tidak ada lagi. Lin Yi tidak tidur larut, terutama karena dia berada di rumah calon mertuanya. Setelah merapikan dirinya, dia bangun dari tempat tidur. Betapa terkejutnya dia ketika mendapati satu set pakaian lengkap tertata rapi di meja nakas di samping tempat tidur. Dari pakaian dalam sampai pakaian luar, semuanya disiapkan untuknya. Lin Yi mengambil pakaian itu dan memperhatikan bahwa itu adalah gaya dan ukuran pakaiannya yang biasa. Apakah dia membelikannya untukku? Lin Yi melirik ke bawah dan melihat pakaian yang dikenakannya berlumuran darah, dan hal itu pun disadarinya. Ji Qingyan pasti telah mengatur agar seseorang membeli pakaian ini dan mengirimkannya dalam semalam. Lagi pula, dia tidak mungkin keluar dengan mengenakan pakaian berlumuran darah. Memikirkan hal ini, Lin Yi tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Masih sangat perhatian. Karena ada urusan yang harus diselesaikan, Lin Yi tidak membuang waktu. Ia berganti pakaian baru dan pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan diri, merasa sangat senang. Namun, saat dia baru saja selesai bersiap-siap, dia mendengar suara Song Minghui memanggil dari lantai bawah. Yi kecil,
turunlah untuk sarapan. Baik, Bibi. Lin Yi menanggapi, lalu menuju ke bawah, di mana dia mendapati sarapan sudah disiapkan. Meja itu diisi dengan hidangan yang berlimpah. Yang paling berkesan, Song Minghui merebus ayam tua dalam kaldu kemasan yang berminyak. Meskipun mungkin agak berminyak untuk sarapan, rasanya sungguh menggugah selera. Ayo, Yi kecil, aku ambilkan semangkuk sup untukmu. Song Minghui tersenyum lebar. Dia secara khusus memintaku untuk melakukannya, untuk membantumu pulih. Mengingat kondisinya saat ini, memang masuk akal untuk makan sup bergizi, tetapi dari raut wajah Song Minghui, sepertinya dia salah memahami situasi. Dia yang memintanya, itu tidak ada hubungannya denganku. Ji Qingyan, yang terlambat menyadari situasinya, bergumam sambil menyantap bubur milletnya, terlalu malu untuk mengangkat kepalanya. Seolah-olah ini rumah Lin Yi, bukan rumahnya. Bibi, sup ayam ini lezat, puji Lin Yi. Kalau begitu, makanlah lebih banyak. Kamu sudah bekerja keras, jadi kamu harus menjaga dirimu sendiri. Sekitar setengah jam kemudian, setelah mereka selesai sarapan, Lin Yi berdiri untuk pergi. Paman, Bibi, aku harus ke kantor, aku akan berangkat. Berkendara dengan hati-hati, dan kembali untuk makan malam nanti. Tentu saja. Ji Qingyan duduk diam di meja tanpa melihat Lin Yi, tidak mengatakan sepatah kata pun. Meski begitu, dia tampak lebih tenang dibandingkan hari sebelumnya. Setelah Lin Yi pergi, kehidupan di rumah tangga kembali normal. Merasa bersalah tentang kejadian malam sebelumnya, Ji Ante menyibukkan diri mencuci piring di dapur, sementara Song Minghui naik ke atas untuk merapikan kamar. Ji Qingyan juga mempersiapkan diri untuk pergi bekerja. Ji Qingyan, tidak mengerti mengapa, naik ke atas dan mendapati ibunya berdiri di dekat pintu kamar tidurnya. Ada apa? Tanya Ji Qingyan. Kamu sudah dewasa sekarang, tapi kamu masih belum tahu cara merapikan kamarmu sendiri setelahnya, tanya Song Minghui. Kamu akan segera menikah. Apa kamu masih berharap aku membereskan rumahmu? Setelah memarahi Ji Qingyan, Song Minghui pergi ke kamarnya sendiri. Ji Qingyan berdiri di sana, bingung. Yang terjadi hanyalah Lin Yi yang menginap semalam, mengapa ibunya bersikap seperti ini. Namun saat berikutnya, Ji Qingyan membeku di tempat, wajahnya langsung memerah. Dia melihat bercak merah terang pada sprei. Tidak diragukan lagi, itu adalah darah Lin Yi. Tetapi masalahnya, tampaknya ibunya salah memahami situasi. Memikirkan hal ini, wajah Ji Qingyan memerah karena malu, seperti terbakar. Sebagai orang dewasa, dia langsung mengerti mengapa ibunya memarahinya. Setelah meninggalkan rumah Ji Qingyan, Lin Yi menelepon Yan Qi. Kamu sudah bangun. Aku mau ke sana. Tunggu dulu, tidak perlu datang lagi. Suara Yan Qi di telepon terdengar teredam, bercampur dengan suara air mengalir, seolah-olah dia sedang menggosok gigi. Bibimu tidak pergi ke rumah sakit hari ini, kamu juga tidak pergi. Chen Teng menelepon pagi ini. Katanya dia akan mengurusnya sendiri, jadi kamu tidak perlu datang. Apakah kamu yakin koneksinya di rumah sakit Huasan lebih kuat dariku? Tidak, dia jelas tidak punya koneksi sebanyak kamu, tapi bagaimanapun juga, ini urusan keluarga mereka. Sedekat apapun aku dengan bibiku, aku tetap orang luar. Lebih baik biarkan mereka yang memimpin, jadi jangan khawatir untuk saat ini, jelas Yan Qi. Bibiku hanya mengalami sedikit masalah jantung. Mungkin tidak serius. Kalau ternyata lebih rumit, aku akan menghubungimu. Baiklah, terus kabari aku. Tentu, tapi jangan berkeliaran hari ini. Jaga lukamu, jangan tegang lagi. Jangan khawatir, aku bisa. Setelah menyelesaikan panggilan, Lin Yi membelokkan mobilnya menuju kantor polisi. Dalam perjalanan ke sana, Lin Yi menerima telepon dari Li Chuhan. Dia juga khawatir tentang lukanya setelah dia tidak pulang ke rumah malam sebelumnya. Percakapannya mirip dengan yang dilakukan dengan Yan Qi, penuh dengan pengingat bagi Lin Yi untuk menjaga dirinya sendiri. Sekitar 40 menit kemudian, Lin Yi tiba di kantor polisi Xingshan. Saat itu, semua orang sudah bekerja, tetapi mereka semua tampak mengantuk, seolah-olah mereka kurang tidur. Kamu datang lebih awal hari ini. Zhang Hui meregangkan badan dan menyalakan sebatang rokok. Jadi, bagaimana kabar ayah mertuamu tadi malam? Mendengar ini, Li Xianghui dan Zhu Junqi terkekeh. Bertemu dengan ayah mertua saat penggerebekan, nah itu baru cerita. Dia tidak banyak bicara, dan hanya memintaku untuk merahasiakannya, Lin Yi tertawa. Mulai sekarang, kamu punya sesuatu yang lebih baik dari ayah mertuamu. Sebaiknya kamu manfaatkan itu sebaik-baiknya. Haha, saudara Hui, kamu benar-benar tahu cara menikmati hidup. Setelah tertawa bersama, Lin Yi menoleh ke Li Xianghui. Saudara Li, kita tidak berhasil menangkap Bai Yongshu. Apa rencana selanjutnya? Bab 2036. Kematian tak terduga. Hal ini cukup menantang untuk saat ini. Li Xianghui berkata dengan ekspresi serius. Sejak operasi yang gagal tadi malam,
kami kehilangan kontak dengan informan kami. Kemungkinan besar, informan itu sudah pindah pihak. Jadi, tidak ada cara untuk menghadapi Bai Yongshu sekarang, kan? Benar, jawab Li Xianghui. Yang kami lakukan hanyalah memberitahu musuh. Sekarang, kami tidak tahu di mana dia bersembunyi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apakah kita masih mengejarnya? Tentu saja, kita harus menangkapnya, tegas Li Xianghui. Para petinggi telah mengeluarkan perintah, khususnya menyebut Bai Yongshu sebagai seseorang yang harus diturunkan, dan kita harus segera menangkapnya. Bagaimana dengan kepolisian distrik Songjiang? Apakah kedua belah pihak sudah bertemu? Apa rencana selanjutnya? Saat ini, operasi gabungan belum diperlukan. Siapapun yang menemukannya lebih dulu, akan bertindak lebih dulu, kata Li Xianghui. Di masa kritis seperti ini, kita tidak bisa terlalu banyak berpikir. Lin Yi menyeringai. Jika dia tahu semuanya akan berakhir seperti ini, dia pasti sudah bertindak melawan Wang Suguang malam itu dan menangkap Bai Yongshu juga, sehingga mereka tidak perlu repot-repot. Tetapi hasilnya tidak akan banyak berubah, dia masih bisa bertindak sendiri untuk membawa Bai Yongshu masuk. Oke, kata Lin Yi sambil meregangkan badan. Kalau tidak ada yang lain, aku pergi dulu. Silakan, tapi tetap nyalakan ponselmu. Kami mungkin membutuhkanmu kapan saja. Li Xianghui mengenal kepribadian Lin Yi dengan baik. Dia tipe orang yang santai. Oleh karena itu, dia tidak memaksakan terlalu banyak aturan padanya, selama dia tidak mengabaikan tugasnya. Jangan khawatir, aku tidak akan pergi jauh. Aku akan menghubungi departemen lain saja. Baiklah, silakan. Lin Yi berbalik dan pergi, menuju kantor Zhang Peng. Kasus yang melibatkan warisan keluarga Zhang masih belum terselesaikan, jadi dia pikir dia akan memeriksa kemajuan di sana. Lin Yi pada dasarnya mencari sesuatu untuk membuat dirinya sibuk. Tugas sistem yang diberikan kepadanya belum memberinya petunjuk apapun, jadi dia berharap bisa menemukan beberapa informasi penting. Jika tidak, tugas tersebut akan tetap tidak lengkap. Kakak Lin, kamu di sini. Melihat Lin Yi masuk, Zhang Peng mematikan rokoknya dan menyapanya. Zhang Zixin juga ada di sana, sibuk dengan pekerjaannya. Ada apa dengan semua barang di meja ini? Apa yang sedang kamu kerjakan? Tanya Lin Yi santai. Ini kasus warisan keluarga Zhang, jawab Zhang Peng. Kami telah melakukan investigasi menyeluruh terhadap kedua keluarga dan memiliki pemahaman yang cukup jelas tentang situasi mereka. Lin Yi menuangkan air untuk dirinya dan duduk di sofa. Beri aku detailnya. Aku mendengarkan. Latar belakang mereka bersih, bahkan pelanggaran terburuk Zhang Guoping adalah mengemudi di bawah pengaruh alkohol, tidak ada yang serius. Mengenai kesaksian Zhang Lixia, semuanya valid dan sebagian besar akurat. Surat wasiat ayahnya telah dikirim ke Departemen Forensik, dan kami akan segera mendapatkan hasilnya, kata Zhang Peng, berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dari bukti yang ada, saya yakin Zhang Lixia tidak terlibat dalam kejahatan apapun, dan surat wasiat itu kemungkinan besar ditulis secara sukarela oleh ayahnya. Lin Yi mengangguk, tidak terkejut dengan informasi ini. Dia sendiri telah melakukan beberapa penyelidikan awal, dan para tetangga memberikan komentar positif tentangnya. Dia tidak tampak seperti orang yang bermasalah. Zixin, apa yang kamu ketahui tentang Zhang Guoping, bagaimana keadaan keluarganya? Tidak banyak yang diketahui tentangnya juga. Dia sopir taksi, dan putrinya bekerja sebagai kasir di KTV. Tapi sejak mereka tahu tentang warisan itu, mereka berdua berhenti kerja dan hanya menghabiskan waktu berpesta, mereka bukan keluarga yang bertanggung jawab. Berhenti kerja. Semua uangnya ada di adiknya. Kalau tidak ada penghasilan, mereka hidup dari apa? Tanya Lin Yi. Dan saya memperhatikan pakaian istrinya beberapa hari yang lalu, pakaiannya terlihat mahal, bukan sesuatu yang mampu dibeli oleh keluarga pada umumnya. Mereka hidup dari hasil penjualan rumah mereka. Mereka hanya menghabiskan tabungan mereka sekarang, jelas Zhang Zixin. Namun, mereka baru-baru ini menghubungi seorang pengacara untuk mencoba mendapatkan kembali uang tersebut dari saudara perempuannya. Menghubungi pengacara tidak akan membantu, kata Zhang Peng. Jika Departemen Forensik memastikan surat wasiat itu sah, maka rumah dan uang itu milik Zhang Lixia. Bahkan jika mereka pergi ke pengadilan, itu tidak akan mengubah apapun. Jadi, kami sekarang hanya menunggu hasil forensiknya, kata Zhang Zixin. Tapi kita masih harus mengumpulkan lebih banyak bukti untuk mendukung surat wasiat itu. Itu akan membuatnya lebih meyakinkan. Zhang Peng bersandar di kursinya sambil mendesah. Orang-orang zaman sekarang semakin egois. Ketika orang tua mereka sudah tua dan membutuhkan perawatan, mereka menghindari tanggung jawab. Tapi kalau soal wasiat, mereka tanpa malu-malu datang untuk mengambil apapun yang bisa mereka ambil. Sungguh menjijikkan. Zhang Guoping ini sungguh menyedihkan. Siapapun yang sedikit cerdas tidak akan bertindak seperti ini, komentar Zhang Zixin. Tepat sekali, kata Zhang Peng.
Anak-anak dari orang tua kaya biasanya bertengkar soal siapa yang akan merawat mereka, mencoba menunjukkan bakti mereka dengan tinggal di rumah sakit setiap hari. Tapi anak-anak ini, mereka menghindari tanggung jawab saat dia membutuhkan mereka, dan sekarang mereka menginginkan warisan. Aku tak pernah sanggup melakukan hal seperti itu. Zhang Peng terkekeh. Tapi aku akui, setidaknya dia melakukan satu hal baik dengan membantu ayahnya masuk ke rumah sakit Zonghai kedua saat pertama kali sakit. Tapi setelah itu, tidak ada apa-apa. Itulah mengapa saya mengatakan dia kurang cerdas, Zhang Zixin mencemooh. Kita hidup dalam masyarakat yang sekarang diatur oleh hukum, bukan sistem feodal kuno. Saya sungguh tidak mengerti apa yang mereka pikirkan. Kurasa itu mungkin bukan ide Zhang Guoping. Mungkin istrinya yang berada di balik semua ini. Apa maksudmu? Zhang Guoping mungkin bajingan, tapi aku ragu dia selicik itu. Semua ini bisa jadi ide istrinya, mengatakannya agar tidak mengurus orang tuanya, lalu datang untuk mengklaim warisan setelah kematian ayahnya. Itu mungkin saja, kata Zhang Zixin. Ketika saya menyelidiki keluarganya, saya mendapat kesan bahwa istrinya bermasalah. Dia terlalu tua untuk memakai riasan setebal itu. Menjijikkan. Baiklah, kalian berdua, berhentilah mengeluh, kata Lin Yi sambil tersenyum. Karena kasusnya hampir ditutup, jangan terlalu dipikirkan. Pastikan saja Zhang Lixia mendapatkan keadilan yang layak. Kakak Lin benar. Kita tidak perlu membiarkan masalah orang lain merusak suasana hati kita. Lagi pula, kita tidak akan mendapatkan warisan itu. Dering, dering, dering. Zhang Peng terganggu oleh dering teleponnya. Itu panggilan Zhang Lixia. Sambil bergumam pada dirinya sendiri, Zhang Peng menjawab panggilan itu. Apa katamu? Ada yang mati. Bab 2037. Profesionalisme yang luar biasa. Seruan Zhang Peng mengejutkan Lin Yi dan Zhang Zixin. Mereka mengalihkan perhatian kepadanya, ingin tahu apa yang telah terjadi. Di negara seperti Huaxia, kematian apapun adalah masalah serius. Baiklah, baiklah, luangkan waktumu dan jelaskan. Zhang Peng mengerutkan kening, terdiam selama setengah menit sebelum berbicara. Baiklah, tunggu aku di rumah sakit, aku sedang dalam perjalanan. Kakak Peng, apa yang terjadi? Zhang Zixin bertanya setelah dia menutup telepon. Suami Zhang Lixia meninggal di rumah sakit. Keduanya terkejut dengan berita ini. Tak satu pun dari mereka menduga kejadian mendadak seperti itu. Apakah Zhang Lixia menyebutkan penyebab kematiannya? Tanya Lin Yi. Suaminya menderita pankreatitis parah. Ia menjalani operasi kemarin dan dipindahkan ke ICU, tetapi meninggal dunia pagi ini. Kedengarannya cukup normal, komentar Zhang Zixin. Pankreatitis berat memiliki angka kematian yang tinggi, dan ICU seringkali menjadi pilihan terakhir bagi banyak pasien. Seharusnya tidak ada alasan baginya untuk menghubungi Anda tentang hal itu. Namun dia mengklaim bahwa Zhang Guoping telah membunuh suaminya dan ingin melaporkannya ke polisi. Apa? Seru Zhang Zixin terkejut. Meskipun hubungan kedua keluarga tidak baik, menuduhnya melakukan pembunuhan terasa mengada-ada. Bagaimana mungkin Zhang Guoping membunuh suaminya saat dia di ICU? Apakah dia sudah gila? Saya punya perasaan yang sama, jawab Zhang Peng. Tapi tidak ada gunanya berspekulasi. Kita harus pergi dan melihatnya sendiri. Lagi pula, kematian adalah masalah serius yang perlu kita selidiki. Zhang Zixin mengangguk. Kakak Lin, mau ikut dengan kami? Ayo pergi. Aku tidak punya rencana lain, jadi aku ikut saja. Setelah keputusan itu dibuat, mereka bertiga berkendara ke rumah sakit Zonghai kedua. Meski merupakan rumah sakit terkemuka, Zonghai Second masih belum setingkat dengan rumah sakit Huasan. Setibanya di sana, mereka pergi ke Departemen Bedah Hepatobiliar dan Pankreas, di mana mereka bertemu Zhang Lixia dan putranya, Li Qiao. Ekspresi mereka sangat berbeda. Zhang Lixia sangat terpukul atas kehilangan suaminya, menangis tak terkendali, sementara putranya, Li Qiao, berdiri di sisinya. Wajahnya muram, seperti awan gelap sebelum badai. Petugas, kalian akhirnya sampai. Zhang Lixia menangis saat melihat Lin Yi dan Zhang Peng. Suami saya jelas-jelas dibunuh oleh mereka. Kalian harus mendapatkan keadilan untuk kami. Tenang saja, kami akan mencari tahu akar permasalahannya, kata Zhang Peng. Menangis tidak akan menyelesaikan apapun. Zixin, tetap di sini dan dapatkan informasi lebih lanjut. Kita akan bicara dengan dokter. Mengerti, Kakak Lin. Zhang Zixin dan Li Qiao membantu Zhang Lixia duduk sementara Lin Yi dan Zhang Peng pergi ke kantor dokter yang merawat. Nama dokter itu Liu Rui. Ia agak gemuk, berkacamata, dan berpenampilan cukup ramah. Para petugas, silakan duduk. Setelah mereka duduk, Lin Yi bertanya. Direktur Liu, bisakah Anda memberitahu kami tentang situasi pasien? Kemarin, kami melakukan reseksi gastrointestinal pada pasien, tetapi bahkan sebelum operasi, beberapa organ sudah menunjukkan tanda-tanda kegagalan.
Operasi itu sangat berisiko tinggi, dan kami telah memberitahu pasien sebelumnya, jelas Liu Rui. Jadi, hasil hari ini, meskipun disayangkan, sesuai dengan harapan kami. Keluarga tentu saja emosional karena ikatan batin mereka yang mendalam dengan almarhum, yang membuat mereka semakin sulit menerima kenyataan. Karena sudah terjadi kegagalan multi organ, apa gunanya melakukan operasi? Tanya Zhang Peng. Kegagalan organ tersebut disebabkan oleh peradangan di pankreas dan saluran pencernaan. Operasi tersebut hanya menawarkan sedikit peluang untuk bertahan hidup. Tampaknya, kematian sudah pasti. Lin Yi mengangguk pelan. Penjelasan Liu Rui masuk akal. Itu adalah protokol perawatan standar, dan tidak ada yang mencurigakan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, tampaknya tidak ada tindak pidana curang. Klaim pembunuhan Zhang Lixia tampaknya tidak berdasar. Direktur Liu, bisakah kami melihat semua rekam medis dari saat pasien dirawat hingga kematiannya? Tanya Lin Yi. Tentu saja, jawab Liu Rui. Saya akan meminta asisten saya menyiapkan salinannya untuk Anda. Terima kasih, itu akan sangat membantu. Sekitar 10 menit kemudian, seorang dokter muda masuk sambil membawa map berwarna coklat. Liu Rui mengambil folder itu dan menyerahkannya kepada Lin Yi, dengan percaya diri menyatakan. Semua rekam medis ada di sini. Anda bisa berkonsultasi dengan ahli manapun yang Anda suka, tapi saya jamin, rencana perawatan saya sempurna. Tidak perlu berkonsultasi dengan ahli. Saya bisa memahaminya sendiri. Kamu bisa. Liu Rui terkejut. Seorang polisi yang mampu menafsirkan rekam medis. Apakah semua polisi saat ini memiliki keterampilan seperti ini? Lin Yi membuka map itu, yang berisi setumpuk catatan setebal sekitar 2 cm. Kebanyakan orang akan menganggap dokumen itu membingungkan dan sulit dipahami, seperti halnya Zhang Peng. Namun bagi Lin Yi, ini adalah permainan anak-anak. Hanya dalam beberapa menit, dia telah menyerap semua informasi penting. Namun, setelah meninjau semuanya, Lin Yi tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tidak heran Liu Rui begitu percaya diri. Dilihat dari rencana perawatannya, operasinya berhasil. Mengingat kondisinya, ia seharusnya bertahan setidaknya 48 jam di ICU, tetapi ia meninggal dalam waktu 24 jam. Sudahkah Anda memeriksa perbedaan ini? Liu Rui bahkan lebih terkejut dengan pertanyaan Lin Yi. Dia tidak menyangka petugas akan memperoleh informasi akurat seperti itu dari catatan. Bahkan asistennya pun tidak mampu melakukan ini. Pak petugas, sejujurnya, hal ini juga membingungkan saya, aku Liu Rui. Berdasarkan pengalaman klinis saya, operasi berjalan lancar, dan pasien memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. Bahkan jika terjadi komplikasi, ia seharusnya bisa bertahan hidup selama 48 hingga 72 jam. Saya sendiri masih menganalisis penyebab kematiannya. Direktur Liu, apakah ini bisa dianggap sebagai kasus kelalaian medis? Liu Rui tersenyum canggung. Pak, itu agak kasar. Operasi selalu mengandung risiko. Bahkan pencabutan gigi sederhana pun bisa menyebabkan komplikasi fatal, apalagi pankreatitis parah. Zhang Peng mengerutkan bibirnya. Penjelasan Liu Rui memang masuk akal. Apakah Anda sudah melakukan analisis patologis? Ya, sampelnya sudah dikirim ke Departemen Patologi, tapi berdasarkan pengalaman saya, pasien mungkin mengalami perubahan kanker. Saat berbicara dengan Lin Yi, Liu Rui jauh lebih profesional. Zhang Peng jelas tidak memiliki tingkat keahlian yang sama. Lin Yi mengangguk, berhenti sejenak sebelum bertanya. Direktur Liu, siapa saja dokter dan perawat yang bertugas di ICU setelah operasi? Saya ingin melihat informasi mereka. Bab 2038. Sejarah kedokteran yang berdarah. Ini juga bukan masalah, kata Liu Rui. Tapi karena kita berurusan dengan 2 departemen, mungkin butuh waktu untuk mengumpulkan semuanya. Tidak usah terburu-buru. Bantu aku memeriksanya dulu, lalu kita akan kembali ke Bangsal. Setelah semuanya beres, hubungi kami saja. Tidak masalah. Setelah percakapan singkat, Lin Yi dan Zhang Peng meninggalkan kantor Liu Rui. Akan tetapi, alih-alih kembali ke Bangsal, mereka malah pergi ke tangga. Saudara Lin, apa pendapatmu tentang situasi ini? Tanya Zhang Peng. Sekilas, sepertinya tidak ada masalah, tapi kami tetap perlu menyelidiki secara menyeluruh untuk mengumpulkan bukti kuat atas kasus ini. Mari kita pertimbangkan sebuah hipotesis, kata Zhang Peng sambil menyalakan sebatang rokok dan berbicara dengan nada serius. Jika kita berasumsi bahwa almarhum memang dibunuh, dari mana kita harus memulai penyelidikan? Saya sudah menginstruksikan mereka untuk memeriksa daftar tugas ICU. Apakah memeriksa daftar tugas ICU saja sudah cukup? Bukankah kita juga harus memeriksa orang-orang yang terlibat dalam operasi? Bagaimana jika terjadi kesalahan selama operasi? Lin Yi terkekeh dan memandang Zhang Peng. Apakah Anda tahu sejarah pengobatan barat? Aku hampir nggak lulus kelas sejarah, dan sekarang kamu tanya tentang sejarah pengobatan barat. Itu di luar kemampuanku. Biarkan aku memberitahumu,
sejarah pengobatan barat itu gelap dan berdarah, jelas Lin Yi. Pada masa-masa awal pengobatan barat, banyak orang meninggal karena mereka digunakan dalam eksperimen klinis. Zhang Peng menggigil, merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Siapapun yang penasaran mungkin bertanya-tanya, bagaimana rumah sakit tahu mereka dapat melakukan operasi apapun. Bagaimana mereka tahu organ mana yang bisa diangkat dan mana yang tidak. Dan bagaimana mereka tahu komplikasi apa yang mungkin timbul setelah operasi. Setelah mendengar penjelasan Lin Yi, Zhang Peng mengerti. Ini dipelajari melalui eksperimen manusia. Sebenarnya, alasan saya memberitahu Anda ini adalah untuk menyampaikan bahwa begitu seorang dokter memenuhi syarat untuk melakukan operasi, pada dasarnya ia telah diberi izin untuk membunuh. Bahkan jika seseorang meninggal, itu bukan tanggung jawab rumah sakit karena pasien telah menandatangani formulir persetujuan, lanjut Lin Yi. Selama operasi, terutama dalam kasus separah ini, kesalahan sekecil apapun dapat merenggut nyawa pasien, dan kesalahan tersebut mungkin tidak terdeteksi dalam laporan, dan tidak ada yang bisa memberikan kesaksian. Jadi, hampir mustahil untuk menyelidikinya. Sekalipun itu karena malapraktik bedah, itu hanya akan membawa malapetaka bagi pasien. Apakah Anda mengerti? Huff. Zhang Peng menarik napas dalam-dalam, menyadari betapa sedikitnya pengetahuannya tentang sisi gelap masyarakat. Jadi, saat ini, yang bisa kita lakukan hanyalah menyelidiki staf ICU yang bertugas hari itu, benar. Lin Yi terdiam sejenak. Ada cara investigasi lain. Kita bisa berdiskusi dengan keluarga apakah mereka bersedia melakukan otopsi. Itu cara yang paling mudah, tapi harus dilakukan dengan cepat. Kalau kita menunggu terlalu lama, otopsi tidak akan efektif. Baiklah, aku akan meminta Zixin menangani percakapan itu. Saya serahkan urusan di sini padamu. Setelah laporan patologi almarhum keluar, fotolah dan kirimkan kepadaku. Tidak masalah. Setelah menugaskan Zhang Peng, Lin Yi meninggalkan rumah sakit, berencana untuk menangani masalah seputar Bai Yongshu. Lin Yi bukanlah seorang yang gila kerja, tetapi mengingat sifat sistem yang dihadapinya, menangani tugas di kantor polisi meningkatkan peluang untuk memicu misi sistem dan petunjuk terkait, jadi dia tidak punya pilihan selain tetap sibuk. Lin Yi menghela nafas dan bergumam pada dirinya sendiri. Saya tidak pernah menyangka akan berakhir menjadi budak upah 996. Dering, dering, dering. Tepat saat Lin Yi sedang mengemudi untuk menangani Bai Yongshu, ponselnya yang terletak di kursi penumpang mulai berdering. Itu adalah panggilan dari Yan Qi. Lin Yi menduga Yan Qi menelepon untuk menanyakan keadaan bibinya, jadi dia langsung menjawab. Apakah kamu sibuk? Aku baru saja menyelesaikan pekerjaanku. Ada apa? Apa ada masalah? Tidak terlalu merepotkan, jawab Yan Qi. Kami sudah berkeliling sepanjang pagi melakukan berbagai tes, dan mereka belum menemukan hasil yang konklusif. Saya mulai meragukan kompetensi mereka, jadi saya menghubungi Anda. Jangan khawatir, semuanya baik-baik saja, Lin Yi meyakinkannya. Siapa nama dokternya? Namanya Ma Xiao Guang. Ma Xiao Guang. Lin Yi bergumam, mencoba mengingat apakah dia mengenal seseorang dengan nama itu di departemen kardiologi. Kamu pergi ke departemen mana? Entahlah. Kami tidak melalui proses pendaftaran seperti biasa, kami langsung datang dan menjalani banyak tes. Anehnya, kami juga tidak mengikuti prosedur pembayaran seperti biasa. Rasanya seperti dokter itu mencoba menipu kami. Kecurigaan Yan Qi tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Bahkan di rumah sakit bergengsi seperti Huasan, terkadang ada dokter yang tidak jujur. Akan tetapi, tidak adil untuk mengasumsikan adanya kesalahan hanya berdasarkan tindakan ini. Terkadang dokter, seperti Li Chuhan, akan memerintahkan banyak tes karena kehati-hatian. Pasien dan keluarga mereka sering merasa cemas dan mulai berpikir berlebihan, seperti yang dilakukan Yan Qi sekarang. Baiklah, tunggu saja aku di rumah sakit. Aku akan datang dan membantu menyelesaikannya. Mengingat pengaruh Lin Yi dalam grup Huasan, dia dapat dengan mudah mengatur segalanya hanya dengan satu panggilan telepon. Tidak masalah apakah dia datang langsung atau tidak. Namun, Lin Yi tetap memutuskan untuk pergi, terutama karena Yan Qi. Dia telah mengabdikan dirinya sepenuhnya kepadanya, dan dia tidak ingin dia merasa bahwa dia mengabaikan masalah ini. Itu masalah sikap. Kita mau makan siang. Kapan kamu sampai? Mungkin kita bisa makan bareng, kata Yan Qi lembut. Tidak perlu bersikap begitu sopan padaku, jawab Lin Yi. Fokus saja pada kondisi bibimu. Jangan khawatirkan aku. Aku akan meneleponmu saat aku tiba, lalu aku akan mengurus semuanya. Perkataan Lin Yi menghangatkan hati Yan Qi, membuatnya merasa mereka semakin dekat. Baiklah, kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan, kata Yan Qi. Setelah kita bereskan semua ini, aku akan menebusnya dengan benar. Muak. Mendengarnya saja membuatku senang, kata Lin Yi sambil tersenyum. Baiklah, aku akan kembali mengurus urusan di sini. Hubungi aku kalau sudah sampai, Yan Qi mengingatkannya.
Dan berkendaralah dengan hati-hati. Jangan terburu-buru, kamu masih dalam masa pemulihan. Aku tahu. Jangan khawatir. Setelah menyelesaikan panggilan, Lin Yi mengubah arah dan menuju ke rumah sakit Huasan. Di seberang rumah sakit Huasan, di Menara Haiyan. Setelah menjalani tes medis sepanjang pagi, mereka berempat memesan makanan untuk mengisi makan siang mereka. Karena mereka memiliki lebih banyak tes di sore hari, mereka makan dengan cepat dan menghabiskannya dalam waktu kurang dari 1 jam. Bu, berhentilah mendesah dan makanlah. Kita masih ada tes lagi sore ini, desak Zhou Xinyu. Kalian semua makan. Aku tidak lapar. Tang Li tampak jauh lebih khawatir dibanding hari sebelumnya, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Saya sudah melakukan banyak tes dan mereka tidak menemukan apapun. Apakah itu berarti ada sesuatu yang serius? Bibi, jangan berpikir begitu. Lin Yi akan segera datang, dan dia akan memeriksa semuanya. Aku yakin ini bukan masalah serius, jadi jangan terlalu dipikirkan, Yan Qi meyakinkannya. Bab 2039. Membantu Anda mendapatkan kembali harga diri Anda. Kenapa kamu memanggil pacarmu? Tanya Tang Li. Aku tidak punya penyakit serius. Tidak perlu repot-repot mengurusnya. Tang Li merasa agak malu menyeret Yan Qi untuk masalah sepele seperti itu. Sekarang pacarnya juga terlibat, dia merasa makin gelisah. Tidak masalah sama sekali, dia sedang luang akhir-akhir ini, jadi tidak masalah, Yan Qi meyakinkannya. Lagi pula, kau kan bibiku. Wajar saja kalau dia datang menjengukmu. Tapi kehadirannya di sini tidak akan ada gunanya. Dengan adanya Teng, semuanya sudah beres di rumah sakit. Kehadirannya di sini tidak akan mengubah apapun, kata Zhou Xinyu dengan enggan. Sepupu, sebenarnya dia tidak perlu datang. Tidak terlalu penting, tambah centeng. Kau lihat betapa baiknya hubunganku dengan Dokter Ma pagi ini. Selama kita menyelesaikan semua tes yang diperlukan, kita akan tahu apa yang salah. Sama sekali tidak perlu khawatir. Biarkan saja dia datang. Aku sudah meneleponnya, dan tidak sopan menyuruhnya kembali sekarang. Dalam keadaan normal, Yan Qi tidak akan sekeras ini. Tapi kali ini berbeda, ini tentang kesehatan bibinya. Setelah sekian lama tanpa diagnosis, Yan Qi merasa gelisah. Dia khawatir terjadi sesuatu yang salah. Jika Lin Yi ada di sana, dia akan merasa jauh lebih tenang, jadi dia bersikeras agar Lin Yi datang. Lagi pula, mereka datang ke sana untuk menemui dokter, dan mereka tidak bisa ceroboh. Tapi menurutku, baiklah, Xinyu, berhenti bicara. Dengarkan sepupumu. Centeng menyela, sambil melirik arlojinya. Sudah malam. Hasil tesnya seharusnya sudah keluar sekarang. Ayo kita temui temanku dan minta dia memeriksanya. Sekarang sudah jam makan siang. Kalau kita pergi sekarang, kita akan mengganggu waktu istirahatnya. Rasanya kurang tepat. Mungkin sebaiknya kita menunggu sebentar, saran Tang Li. Jangan khawatir, kita teman dekat. Tidak perlu seformal itu. Kita bisa pergi sekarang. Baiklah kalau begitu, ayo pergi. Centeng pergi ke konter untuk membayar tagihan, dan mereka berempat meninggalkan Menara Haiyan, menuju rumah sakit Huasan. Yan Qi dan Tang Li berjalan di depan, mendiskusikan situasi medis. Sementara itu, Zhou Xinyu dan Centeng mengikuti di belakang sambil berbicara pelan. Teng, kenapa kau menghentikanku tadi? Tanya Zhou Xinyu. Aku benar-benar nggak mau lihat cowok itu. Setiap kali aku lihat dia, aku langsung marah. Dia masih kesal karena dipermalukan saat makan di Furong siang kemarin. Pikiran untuk bertemu Lin Yi lagi hanya membuatnya semakin kesal. Awalnya aku tidak memikirkannya, tapi semakin aku memikirkannya, semakin aku yakin kedatangannya mungkin merupakan hal yang baik. Hal yang baik? Bagaimana mungkin itu bisa menjadi hal yang baik? Coba pikirkan. Teman baikku bekerja di sini, jadi rumah sakit Huasan adalah wilayahku. Kalaupun dia datang, dia cuma akan mengurus urusan, dan kita yang akan jadi pusat perhatian. Itu juga akan membuktikan kalau kamu lebih baik daripada sepupumu. Setelah penjelasan Centeng, Zhou Xinyu tampaknya mengerti, dan senyum muncul di wajahnya. Teng, kamu benar. Kamu terlalu cepat berpikir. Aku perlu belajar darimu. Tidak apa-apa, sungguh. Centeng berkata sambil tersenyum puas. Tunggu saja. Aku akan membantumu mendapatkan kembali harga dirimu. Zhou Xinyu mencium pipi Centeng. Kamu hebat, Teng. Tak lama kemudian, rombongan tiba di gedung rawat jalan, mengambil hasil tes, dan menuju ke Departemen Rawat Inap ke-8. Teman Centeng, Ma Xiao Guang, adalah seorang dokter di Departemen Kardiologi, yang terletak di Departemen Rawat Inap ke-8, tetapi di lantai yang berbeda dari Departemen Bedah Kardiovaskular. Sementara itu, Lin Yi tiba di rumah sakit Huasan. Namun, alih-alih langsung menelepon Yan Qi, ia malah menuju ke Departemen SDM. Hai, Direktur Lin, kamu di sini. Lama tak berjumpa, dan kamu jadi makin tampan,
kata Chen Ping, yang merupakan Direktur Departemen Sumber Daya Manusia. Kamu juga terlihat hebat, Direktur Chen. Kalau kamu belum menikah, aku pasti akan mengejarmu. Hentikan, Direktur Lin. Aku sudah 40-an, kau tidak boleh berkata seperti itu. Jantungku sudah tidak tahan, canda Chen Ping. Jika aku impulsif dan menceraikan suamiku, kamu harus bertanggung jawab. Tidak masalah. Aku akan bertanggung jawab penuh. Baiklah, cukup dengan godaannya, Chen Ping tertawa. Kamu tidak akan ada di sini kecuali kamu membutuhkan sesuatu, kan? Saya mencari seseorang. Apakah ada Dr. Ma Xiao Guang di Departemen Kardiologi? Bisakah Anda membantu saya memeriksanya? Tunggu, aku akan memeriksanya sekarang. Tidak perlu terburu-buru. Terima kasih. Chen Ping mengetik cepat di komputernya. Ketemu dia. Dia dokter muda yang baru saja menyelesaikan pelatihan residensi dan ditugaskan di bidang kardiologi. Itu berarti dia masih cukup muda. Dia berusia 30 tahun ini. Dia pernah tinggal di luar negeri sebelum datang ke sini, menyelesaikan residensinya, lalu bergabung dengan kardiologi. Oke, terima kasih, Direktur Chen. Saya berangkat sekarang. Lin Yi melambaikan tangan. Dan ingat, kalau kamu cerai sama suamimu, kabari aku ya. Aku tunggu di sini. Keluar dari sini, berhenti menggodaku. Haha. Setelah meninggalkan Departemen SDM, Lin Yi menelepon Yan Qi untuk mencari tahu di mana dia berada, lalu menuju ke Departemen Rawat Inap ke-8. Pada saat yang sama, Lin Yi memikirkan Ma Xiao Guang. Yan Qi menyebutkan bahwa mereka tidak melalui proses pendaftaran normal dan langsung menghubunginya. Seorang dokter yang baru ditugaskan, yang bahkan belum mulai memeriksa pasien, seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk merawat siapapun. Mengingat situasinya saat ini, mustahil baginya untuk memiliki pasiennya sendiri. Lagi pula, tidak semua orang memiliki keahlian seperti Li Chuhan. Berdasarkan ini, Lin Yi membentuk opini awal tentangnya. Untuk kondisi seperti yang dialami Bibi Yan Qi, mereka seharusnya berkonsultasi dengan dokter bedah kardiovaskular. Orang awam mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi sebagai dokter di rumah sakit Huasan, Ma Xiao Guang seharusnya mengetahuinya. Fakta bahwa dia tidak merujuk mereka ke departemen yang tepat menimbulkan beberapa tanda bahaya. Dengan mengingat hal itu, Lin Yi menelepon Li Chuhan dan memintanya untuk mampir ke Departemen Kardiologi untuk menjenguk Bibi Yan Qi. Departemen Rawat Inap ke-8, lantai 7. Yan Qi dan kelompoknya tiba di Departemen Kardiologi dan bertemu Ma Xiao Guang lagi. Meskipun usianya masih muda, Ma Xiao Guang tampak jauh lebih tua. Meski usianya baru 30 tahun, ia tampak berusia sekitar 35 tahun. Dokter Ma, kami sudah mendapatkan hasil tesnya. Bisakah Anda melihatnya dan memberitahu kami apa yang terjadi? Baiklah, biar aku lihat. Ma Xiao Guang melirik laporan itu dan mengerutkan kening. Bukan karena ada masalah, tetapi karena dia tidak dapat mengidentifikasi masalah apapun. Namun, alih-alih bersikap jujur, dia berkata, "Saya melihat beberapa tanda, tapi kita perlu melakukan tes lebih lanjut. Saya akan menulis surat rujukan untuk Anda agar bisa diperiksa di lantai 2 unit rawat jalan." Yan Qi mengernyitkan dahinya sebentar, merasa sedikit jengkel. Mereka sudah melakukan beberapa tes pagi itu tanpa menemukan apapun. Apakah orang ini kompeten? Bab 2040. Identitas yang mengejutkan. Baiklah, kita akan pergi memeriksanya sekarang. Chen Teng langsung setuju tanpa berpikir panjang dan bersiap membawa Tang Li untuk pemeriksaan. Tang Li mendesah dalam hati. Jantungnya sedang tidak dalam kondisi terbaik, dan semua kesibukan ini mulai membebaninya. Namun tidak ada pilihan lain, mereka datang ke sini untuk mencari pertolongan medis. Mereka harus mengikuti petunjuk dokter. Saudara Chen, kalian lanjutkan saja pemeriksaannya. Ada beberapa hal lain yang harus saya urus. Setelah tes selesai dan hasilnya keluar, datanglah menemui saya, kata Ma Xiao Guang. Baiklah, terima kasih atas bantuannya. Chen Teng menjawab sambil berbalik untuk pergi. Yan Qi tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sudah mengambil keputusan. Dia tidak akan membiarkan bibinya menjalani tes tambahan ini. Dia akan menunggu sampai Lin Yi tiba baru memutuskan. Ding! Tepat pada saat itu, lift di lantai 7 terbuka, dan Lin Yi melangkah keluar. Lin Yi. Wajah Yan Qi berseri-seri karena senyum saat dia berlari untuk menyambutnya. Melihat Lin Yi tiba, Chen Teng dan Zhou Xinyu juga tersenyum. Akan tetapi, senyum mereka mengandung sedikit kesan ejekan. Bagi mereka, Lin Yi hanyalah sebuah alat. Kehadirannya hanya akan menyoroti pentingnya mereka sendiri. Kedatangannya tepat pada waktunya. Bagaimana kabarmu? Tanya Lin Yi setelah bertemu Yan Qi. Mereka memberi kami tes lain untuk dilakukan. Tes apa? Coba saya lihat. Kata Yan Qi sambil menyerahkan slip yang diberikan Ma Xiao Guang kepada mereka. CTA Koroner, gumam Lin Yi. Tes macam apa ini? Dokter mana yang memesannya?
Mendengar kata-kata ini, ekspresi wajah Chen Teng dan Zhou Xinyu berubah. Ma Xiao Guang, yang tengah berbicara dengan seorang perawat di dekatnya, turut mendengar dan langsung melemparkan pandangan bermusuhan ke arahnya. Siapa kamu yang berani meragukan penilaian profesionalku? Kamu tahu levelmu sendiri, kan? Kalau kamu sampai melakukan tes yang nggak perlu kayak gini, apa kamu pikir nggak akan ada yang sadar? Lin Yi tidak menahan diri, langsung memarahi Ma Xiao Guang. Ledakan tak terduga ini membuat Ma Xiao Guang tercengang. Dia belum pernah bertemu seseorang yang berani berbicara kepada dokter seperti itu di rumah sakit. Lin Yi, apa yang kamu lakukan? Jaga nada bicaramu. Chen Teng berteriak, wajahnya menunjukkan kemarahan. Dokter Ma itu profesional. Kalian tidak hanya meragukan kemampuannya, tapi juga karakternya. Apa kalian masih mau berobat di sini atau tidak? Saudara Chen, selama Xiao Guang. Kita orang beradab, tidak perlu berurusan dengannya. Aku akan panggil petugas keamanan saja untuk menyingkirkannya. Dr. Lin. Tepat saat Ma Xiao Guang hendak memanggil petugas keamanan, sebuah suara berseru kaget. Pembicaranya adalah seorang wanita parubaya yang mengenakan seragam perawat. Lin Yi mengenalinya. Dia adalah Wang Fang, kepala perawat di Departemen Kardiologi. Panggilan, Dr. Lin, mengejutkan semua orang yang hadir. Bahkan Yan Qi pun terkejut. Dia tahu bahwa Lin Yi memiliki koneksi yang kuat di rumah sakit. Akan tetapi, dia tidak tahu bahwa dia pernah menjadi kepala Departemen Bedah Jantung dan punya pengaruh besar di sini. Kakak Fang. Melihat Wang Fang mendekat, Ma Xiao Guang pun menyapanya. Di rumah sakit, dokter dan perawat tergabung dalam sistem yang berbeda. Meskipun Ma Xiao Guang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, ia tetap harus menghormati Wang Fang. Bahkan dokter yang merawatnya pun harus menunjukkan rasa hormat padanya, apalagi dia. Apa yang kamu lakukan? Dengan nada seperti itu pada Dr. Lin, apa kamu tidak ingin bekerja di rumah sakit Huasan lagi? Dr. Lin. Ma Xiao Guang masih bingung. Saudari Fang, saya tidak mengerti maksud Anda. Siapa sebenarnya Dr. Lin? Dia tepat di depanmu, jawab Wang Fang. Begini, Dr. Lin dulunya kepala bedah jantung di rumah sakit Huasan, di lantai atas. Dia mungkin sudah meninggalkan jabatannya sekarang, tapi itu bukan berarti kamu berhak bicara seperti itu kepadanya. Kepala bedah jantung. Judul ini mengejutkan semua orang yang hadir. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu muda, seseorang yang tampak berusia di bawah 30 tahun, menjadi kepala departemen di rumah sakit Huasan? Bagaimana ini mungkin? Saya tidak tahu tentang hubungannya dengan rumah sakit, jadi. Ma Xiao Guang tergagap. Lagi pula, jika dia meninggalkan jabatannya, menurutku. Apa kau pikir hanya karena Dr. Lin sudah pergi, kau bisa bicara sesukamu dengannya? Wang Fang melanjutkan dengan tegas. Begini, meskipun Dr. Lin hanya seorang kepala departemen sebelumnya, bahkan kepala departemen kita saat ini, Dr. Sun, memperlakukannya dengan sangat hormat. Pikirkan baik-baik konsekuensinya. Kakak Fang, aku. Ma Xiao Guang menjadi pucat, kehilangan kata-kata. Dia masih belum sepenuhnya memahami situasinya. Dan bukan hanya dia, semua orang juga sama bingungnya. Sekalipun bedah jantung merupakan departemen utama di rumah sakit Huasan, semua kepala departemen secara teknis memegang pangkat yang sama. Mengapa kepala kardiologi perlu memperlakukan mantan kepala departemen lain dengan rasa hormat seperti itu? Ding! Tepat pada saat itu, pintu lift terbuka lagi, dan Li Chuan serta Miao Guofeng melangkah keluar. Melihat Lin Yi, Li Chuan tersenyum lembut. Akan tetapi, dia tidak menunjukkan emosi lebih jauh, terutama karena dia melihat Yan Qi berdiri di dekatnya. Secara naluriah, dia menduga bahwa Yan Qi memiliki hubungan dekat dengan Lin Yi dan karena itu menahan perasaannya. Direktur Miao, Direktur Li. Melihat keduanya, semua staf kardiologi berdiri untuk menyambut mereka, bahkan Ma Xiao Liang tidak terkecuali. Tidak perlu menyebut Miao Guofeng, dia adalah kepala rumah sakit, dan wajar saja untuk menyapanya. Adapun Li Chuan, dia adalah bintang rumah sakit, yang menjaga reputasi Departemen Bedah Jantung Rumah Sakit Huasan dengan keterampilannya yang luar biasa. Berkat dialah departemen itu menjadi pusat perhatian di rumah sakit, bahkan tersiar kabar bahwa dia akan dipromosikan menjadi wakil dekan. Tentu saja semua orang juga menyapanya. Yan Qi dan yang lainnya sedikit terkejut, tidak menyangka akan bertemu dekan rumah sakit Huasan di sini. Ini adalah seseorang dengan pangkat administratif, yang tidak dapat dengan mudah ditemui oleh sembarang orang. Dr. Lin, sudah lama Anda tidak berkunjung, kata Miao Guofeng sambil tersenyum. Jika saya tidak kebetulan memeriksa Departemen Bedah Jantung hari ini dan mendengar Anda menelepon Direktur Li, saya mungkin akan melewatkan Anda. Melihat sikap Miao Guofeng terhadap Lin Yi, Chen Teng, Zhou Xinyu, dan Ma Xiao Guang sangat terkejut. Ini jelas bukan sekadar percakapan sopan, bahkan ada sedikit rasa hormat. Mungkinkah Lin Yi benar-benar hanya seorang kepala departemen biasa?
Bagaimana dia bisa mendapat perlakuan seperti itu dari seseorang setingkat Miao Guofeng? Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.